Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Barusan sholat subuh, saya kebetulan mengimami membaca surat Al-Baqarah di juz 3 dan lewat satu ayat yang pasti membuat merinding kita semua seandainya kita faham ayat yang dimaksud. Satu ayat yang mengancam kita, mengingatkan kita untuk bagus beramal sampai akhir agar menjadi berkah buat anak keturunan kita. Surat Al-Baqarah yang dimaksud adalah surat Al-Baqarah ayat 266. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhil wa a'nab. Maukah masing-masing dari kalian memiliki kebun kurma, kebun anggur? Ini kebun kurma, kebun anggur itu di Arab saat itu kebun yang menjanjikan keuntungan. Pasti jadi orang kaya lah kalau orang punya kebun-kebun itu. Ini sumber mata pencaharian bisnis yang menggiurkan, ya, agrobisnis yang sangat menggiurkan, kebun kurma, kebun anggur itu. Tajri min tahtial anhar, yang mengalir di bawahnya mata-mata air. Ya, artinya kebun itu betul-betul subur sampai di bawah kebun itu banyak mata air yang mengalir. Ya, kalau kata orang Sunda, sungapan cai. Ini kalau saya pribadi karena bukan orang gunung, mungkin melihatnya saat itu ketika jalan-jalan hiking ke Gunung Dago, ya, Dago, dari Taman Insinyur Haji Juanda ke Curug Omas. Itu kan di sepanjang perjalanan di balik-balik tanah itu banyak mengalir, ya, yang kemudian masuknya ke aliran Cikapundung. Atau yang pernah jalan-jalan ke Taman Safari kan, itu di balik tanah itu banyak mengalir aliran-aliran air, meskipun kecil tapi banyak, jadi sungai yang besar. Artinya ini satu kebun yang subur yang tidak perlu disirami dengan tenaga manusia atau tenaga hewan atau tenaga air sibel kalau sekarang, ya. Sepanjang tahun akan selalu berbuah, sepanjang tahun akan selalu panen. Lahu fiha min kulli thamarat. Di kebun itu ada banyak jenis buah-buahan, berbagai jenis kurma, berbagai jenis anggur ada. Artinya ini betul-betul menjanjikan satu hasil yang secara komoditi ini sangat bagus.
mudah menjualnya karena ada variasi anggur, variasi kurma. Tapi wasobahul kibar walahu dzurriyyatun du'afa. Ketika dia masuk usia tua, anak cucunya generasi yang lemah, yang tidak bisa mengurus kebun tersebut. Kalau dia orang yang pandai berbisnis, ini anak cucunya kurang skill bisnisnya, ya, kurang bagus mental petarung dalam mengarungi bisnis ini. Generasi yang lemah, tidak seahli bapaknya, tidak selihai orang tuanya dalam mengelola bisnis, dalam mengelola mengelola pertanian. Kemudian fa'asabaha yusarum fihi narum fahtaraqat. Tiba-tiba datang musibah, yaitu angin panas yang kemudian membakar kebun-kebun tersebut. Ya, ini ibaratnya, bukan ibarat, sama dengan kebakaran hutan yang sering terjadi ya beberapa tahun yang lalu. Itu kan dari angin panas yang berhembus, yang batu-batuan kemudian terlempar beradu dengan batu yang lain, memercikkan api. Wah, itu karena cuacanya panas mudah membakar, terutama lahan gambutnya. Saya pribadi pernah tuh ketika memimpin KKN ke daerah Leles yang perbatasan Sumedang, itu di sepanjang jalan kok tiba-tiba melihat ada api muncul di semak-semak belukar itu. Kenapa? Ya itu karena angin panas, kemudian ada bebatuan yang ceret gitu, jadilah terbakar. Itu bukan dibakar oleh manusia, memang dari angin yang panas tersebut. Jadi ini ibaratnya seorang pengusaha kebun yang kebunnya banyak, menjanjikan keuntungan yang bukan menjanjikan, memang sudah mendatangkan keuntungan yang besar, tapi kemudian tertimpa musibah. Musibahnya kebakaran kebun, kebakaran hutan, sampai habis rata. Dan celakanya ini anak cucunya, anak-anaknya nggak bisa melanjutkan bisnis orang tuanya. Orang tuanya udah tua, nggak bisa lagi menanam, nggak bisa lagi merintis bisnis itu ya. Sedangkan anak-anaknya nggak punya skill yang sama dengan orang tuanya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Sahabat Umar bin Khattab itu kalau ada ayat-ayat semacam ini suka menangis. Kenapa beliau menangis? Ya karena susah dipahami. Ayat-ayat Amsal itu oleh para ulama dikategorikan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang samar, yang tidak jelas. Celakanya Allah menyebut di sini la'allakum tatafakkarun, agar kamu berfikir. Atau kalau di surat Al-Ankabut, wa may yaqiluha illal alimun, tidak ada yang bisa memahami ayat-ayat ini kecuali orang-orang yang berilmu. Umar bin Khattab menangis karena susah memahaminya, dan ketika tidak mampu memahaminya, ya beliau menangis, berarti kurang ilmunya, kurang tafakurnya. Ini satu hal yang siapapun yang membaca ayat ini pasti merinding hatinya, pasti agak sedikit pusing kepalanya ya. Maka dari itu Umar bin Khattab sengaja bertanya kepada para sahabat, sebagaimana dituliskan riwayatnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar penjelasan dari Rasul atau yang memahami ayat ini? Ada sebagian sahabat atau tabi'in yang menjawab, Allah wa Rasulu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Umar marah. Qul ta'lam aw la ta'lam. Saya bukan masalah menyerahkan ke Allah dan Rasulnya. Jawab saja kamu tahu atau tidak tahu. Jangan bilang Allah wa Rasulu a'lam. Ini kan konteksnya
bukan diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya udah nggak ada. Kalau dulu zaman Rasul pantas menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Maksudnya ya diserahkan saja kepada Rasul. Sekarang Rasulnya udah nggak ada. Ini kita sedang diskusi, nggak nyambung. Jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Marah Umar bin Khattab. Ya. Pago di bawah Umar. Ya. Qulu na'lam aw la na'lam. Jawab saja, tahu atau tidak tahu. Kalau tidak tahu udah diam. Kalau tahu suruh jelaskan. Sampai marah Umar bin Khattab. Ya. Lalu kemudian Ibnu Abbas ngacung. Saya punya sedikit ilmu tentang ayat ini. Apa? Silakan Ibnu Abbas jelaskan. Ini kata Ibnu Abbas tentang seseorang. Umar sebelum Ibnu Abbas menjelaskan menimpali. Seseorang yang dia bagus amal solihnya, tapi ketika tuanya ada setan yang datang menggoda dia, kemudian mengubah amalnya menjadi amal jelek dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Ini yang disebut dengan su'ul khotimah. Ngeri kan? Udah beramal solih puluhan tahun, tiba-tiba di usia tua entah apa tergoda oleh setan. Ya. Tergoda oleh setan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan kemudian mati dalam keadaan seperti itu. Ini tentu saja sulul khatimah. Ini gambaran dari yang ayat yang tadi kata Umar bin Khattab, dan Ibnu Abbas sebenarnya membenarkan. Ibnu Abbas, Umar bin Khattab ini memang orang-orang cerdas kan. Umar bin Khattab sudah dibahas ahad kemarin hadisnya. Nabi SAW bermimpi setiap orang yang datang kepada beliau pakai baju, dan ada yang sampai panjang sekali bajunya, ada yang cuma di sarung saja, ya. Ada yang bajunya cuma sampai kaki. Tapi kalau Umar bin Khattab panjang bajunya. Ketika ditanya oleh sahabat ke Nabi, maksudnya apa? Kata Nabi SAW, al-ilm ad-din, itu menunjukkan agama. Umar bin Khattab, ilmu Umar bin Khattab itu tinggi. Dan nyetel dan Ibnu Abbas, sama Ibnu Abbas kan sahabat yang ketika kecil usia 13 tahun, bayangkan 10 tahun sudah ingin sholat malam dengan Rasulullah. Mohon maaf ya, kita tahu sendiri kan, anak-anak hari ini, jangan kalau usia 10 tahun, 11 tahun, ini yang usianya udah 17 tahun pun anak-anak mu'alimin, anak-anak aliyah hese. Jurung-jurung adzan awal, di jurung-jurung sholat tahajud. Maka dari itu kemudian Nabi mendoakannya dengan ikhlas. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini dalam agama. Berikan dia ilmu untuk mampu menafsirkan. Maka dari itu kita tahu ya bahwa Ibnu Abbas ini secara ilmu sudah ada jaminan dari Nabi. Ini dua orang sahabat yang memang secara keilmuan mendapatkan jaminan dari Nabi. Dalam kasus yang lain ini sama seperti ketika menjelaskan surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Saat itu Umar mengumpulkan sahabat senior dan menghadirkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang masih kecil, usianya sekitar 11 tahun. Sampai sahabat senior nanya, kenapa ini anak kecil dibawa-bawa ke sini? Ada pertemuan penting ini. Kata Umar bin Khattab, ini mah anak istimewa. Lalu Umar bertanya pada para sahabat senior, menurut kalian apa yang dimaksud idza jaa nasrullahi wal fath? Kata para sahabat, iya, ini adalah kabar gembira bagi kita bahwa kita sudah sampai di Nasrullah, sudah sampai di Fatu Makkah, sudah banyak kemenangan. Dan dengan banyak kemenangan ini kita harus banyak bertasbih, kita harus banyak bertahmid dan istighfar. Tapi Umar gak memahami demikian. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, jangan, menurut kamu gimana ayat tersebut? Kata Ibnu Abbas,
itu adalah pengumuman dari Allah, Nabi SAW sebentar lagi wafat. Maka dari itu harus banyak bertasbih, bertahmid, istighfar. Pelajaran bagi orang yang sudah tua itu harus memperbanyak tasbih, tahmid, istighfar. Ya punten, umumnya kan orang yang tua bentar lagi meninggal dunia, biar husnul khotimah. Kata Umar bin Khattab, aku pun memahami demikian. Jadi klop ya, pemahaman Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas ini. Kembali ke ayat ini ayat yang membuat merinding kita semua. Kenapa? Orang yang punya kebun yang mewah, hebat, hasil panennya menggembirakan, menguntungkan ya sepanjang tahun, tapi tiba-tiba di usia tuanya itu kebun itu hancur semua, habis, tidak tersisa. Ini gambaran orang-orang yang memupuk amal sejak muda, bahkan juga sudah memanennya di usia tua. Cuma ketika usia tua sekali, dia kemudian tergoda setan, mungkin percaya dukun, percaya tahayul, atau mungkin ada yang ngajak dia ke satu tempat, yang tempat itu bukan tempat taat tapi tempat maksiat. Matilah dia dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Catatan lainnya dari ayat ini yang harus membuat kita merinding, ini gambaran dari orang tua yang bagus dalam bisnis, tapi anak-anaknya lemah, nggak bisa melanjutkan bisnisnya. Ini ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir disambungkan dengan ayat di surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah orang-orang merasa takut seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang orang tuanya betul-betul mengkhawatirkan generasi ini hariwang ningali budak, ningali incut. Falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah, berkatalah dengan perkataan yang baik. Apa kaitan, apa maksud ayat ini? Nah, yang membuat kita merinding ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, watiman sekalian, disimpan oleh Allah di tengah-tengah ayat infak. Ini sama dengan ayat doa yang disimpan oleh Allah di tengah-tengah ayat saum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa maksudnya? Doa bagi orang yang saum itu sangat istimewa, begitu kan? Atau ayat tentang menjaga sholat di tengah-tengah ayat perceraian. Hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Itu kan sebelumnya tentang perceraian, sesudahnya tentang perceraian. Kenapa? Karena perceraian itu umumnya karena orang-orangnya kurang benar sholatnya, bukan kurang benar, tidak benar ya. Mungkin suaminya yang tidak benar sholatnya, mungkin istrinya yang tidak benar sholatnya. Celakanya ini kalau dua-duanya nggak benar sholatnya, kurang penghargaan kepada Allahnya, otomatis kurang menghargai suami, kurang menghargai istri, jadilah perceraian. Kenapa ayat ini disimpan di tengah-tengah ayat infak? Ini menunjukkan harus ada kerja keras dari kita, terutama orang tua ya, yang dianugerahi oleh Allah harta, kerja keras untuk menginfakkannya agar jadi berkah buat anak-anak kita. Maka dari itu di ayat berikutnya kata Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan hasil usaha yang thayyib. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang kami keluarkan dari bumi. Wala tayammamul khabith, jangan sengaja memilih yang jelek diinfakkan itu. Jadi Allah menuntut kita untuk berinfak yang berkualitas, jangan asal-asalan. Walastum biakhidhi illa antughmidu fi. Yang kita sendiri, kata Allah, kalian sendiri nggak mau menerimanya, kecuali dia nih gitu. Tughmidu fi itu memicingkan mata, kalian nggak mau menerima.
Kenapa orang masih malas berinfak? Kenapa orang masih tidak berkualitas dalam berinfak? Asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Di ayat berikutnya, karena setan yang masih hinggap dalam hatinya, yang mengancam kalian, menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Nah, ini kaitannya nanti dengan yang tadi ya. Orang yang soleh tapi kemudian di akhir hayatnya datang setan. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan sehingga membuat seseorang malas berinfak. Kalaupun berinfak asal-asalan, dikit aja. Dan itu menunjukkan dia tidak cerdas. Makanya di ayat berikutnya, yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan ilmu hikmah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang diberi hikmah maka dia sudah diberikan anugerah yang banyak. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengenal kecuali orang-orang yang cerdas, yang memiliki pikiran yang jernih. Karena ikhwati iman sekalian, ketika seseorang kurang bagus dalam infaknya, ini menunjukkan kurang komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala ini melahirkan generasi yang lemah. Orang-orang seperti ini biasanya memanjakan anak-anaknya, memanjakan cucu-cucunya. Akibatnya kalau dia kiai, anak-anak cucu-cucunya nggak jadi kiai karena hidupnya penuh dengan kemanjaan. Kalau dia pengusaha, anak cucunya nggak punya skill yang sama. Pengusaha karena ya dimanjakan, tidak diajarkan bekerja keras. Harta yang dimiliki bukan disalurkan ke fakir miskin, bukan disalurkan ke fisabilillah, maka jadi malah dipakai berpoya-poya, menikmati kekayaan. Ini yang melahirkan generasi yang lemah. Hanya hidup bersenang-senang di dunia, ini yang melahirkan generasi yang lemah. Mana ada generasi yang akan jadi pekerja keras, generasi soleh, kalau diajarkan hidup poya-poya, senang-senang, menikmati dunia, nggak bisa. Tapi kalau orang tuanya rajin infak, dia punya penghasilan banyak, lalu dia pun berusaha menginfakkannya. Ini mengajarkan kepada anak-anak agar usaha keras itu juga disertai dari infak yang keras. Menyadarkan anak-anak bahwa kesenangan itu bukan hanya di dunia, tapi juga harus ada di akhirat. Ini akan menjadikan mereka meneladani orang tuanya, Spartan, pekerja keras. Makanya umumnya para pengusaha yang soleh dilanjutkan oleh anak-anaknya yang soleh. Para pengusaha yang tidak pernah lupa infak. Dan hal yang lainnya nih, hal yang kedua dari kedahsyatan infak itu adanya doa dari orang-orang yang terbantu oleh infaknya. Kan infak itu yang paling utama dzawil qurba, kerabat dekat, kakak, adik, paman, bibi, keponakan. Coba bayangkan kalau dia orang kaya, pengusaha besar, tapi hidupnya hanya poya-poya, adik kakaknya sendiri tidak merasakan bantuan infaknya. Kerabat dekatnya sendiri tidak merasakan santunan dari sodakonya. Pikumaheun tah ku dulur-dulurna. Pasti melaknat. Dan laknat dari orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang tertindas, itu pasti didengar Allah. Mana mungkin kita hidup berkah kalau kita sendiri dilaknat oleh keluarga kita. Infak itu kan kata Nabi SAW yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Dahulukan tetangga. Atau kalau dalam konteks kita jamaah masjid.
Bayangkan kalau jamaah masjid tetangga-tetangga kita mendoakan kita. Doa dari orang-orang yang mohon maaf lemah itu mudah dijabah oleh Allah. Dan ini yang jadi berkah buat anak cucu. Makanya orang tua yang pengusaha banyak berdonasi, banyak yang mendoakan dia, dan anaknya pun itu terinspirasi ingin seperti orang tuanya, banyak berderma, banyak sedekah. Ini yang menjadikan mental kuat. Ini infak itu kan dia bukan hanya berpikir untuk diri sendiri, tidak individualis, tapi dia berpikir untuk orang lain. Orang yang sudah tertanam semangat infak itu mental pekerja kerasnya tinggi. Maka dari itu bayangkan kalau orang-orang sekitarnya justru sebaliknya melaknat pikumahan. Jadi ini harus membuat kita merinding. Apa artinya kekayaan yang banyak atau kekayaan yang sudah kita miliki meskipun tidak banyak. Kita hidup berkecukupan bagi yang sudah berkecukupan, punya rumah, punya kendaraan, hidup tidak pernah kurang makan. Tapi di masa usia tua kita ripuh karena anak kita nggak bisa membantu kita, kan? Ini sesuatu yang menakutkan. Kenapa itu terjadi? Karena kita kurang infak, kurang menanamkan mental berkorban kepada anak-anak kita, mental pekerja keras kepada anak-anak kita. Kurang doa dari orang-orang terdekat, kurang doa dari orang-orang yang lemah, kurang doa dari orang-orang yang soleh. Itulah mengapa ayat ini disimpan di tengah-tengah ayat infak. Dan nyambung dengan penjelasan Ibnu Abbas tadi, ini yang kemungkinan besar menjadi sasaran serangan setan di usia tua. Nabi SAW banyak mengingatkan hati-hati dengan usia tua. Semakin tua semakin gila dunia. Meskipun saya belum terlalu tua ya, jadi belum terlalu merasakan dorongan itu, tapi minimal saya juga sudah sedikit tambah tua betul itu dirasakan. Semakin tua bukan semakin ingat akhir, dorongan untuk bernafsu dengan dunia, menumpuk-numpuk harta di dunia, bukan menabungkannya di akhirat. Wah, itu godaan terbesar dari setan. Bayangkan ya, bayangkan saja, meski mengerikan, kalau itu menghinggapi. Jangan kita lah seseorang sudah soleh, bagus, tapi kok usia tuanya semakin gila dunia, lalu dia mati dalam keadaan seperti itu. Hilanglah, hancur semua amal yang sudah pernah diamalkan. Karena Nabi sendiri yang mengatakan innamal a'mal bil khawatim, amal itu tergantung khotimahnya. Kalau kita husnul khotimah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau kemudian su'ul khotimah, karena kita kurang bagus infaknya, kurang bagus sedekahnya, malah semakin tua semakin gila dunia. Ini yang harus menakutkan kita semua. Mudah-mudahan siapapun, khususnya ikhwati iman sekalian, setiap membaca ayat itu, dimanapun ikhwati iman sekalian membacanya, selalu mengingatnya lagi. Itulah pentingnya zikir Al-Quran. Al-Quran itu kita baca mampu mengingatkan kita, menggugah kita untuk selalu muhasabah sudah sejauh mana amal-amal kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.